Aprialsari dari NIM 2101533007. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis gambaran sistem dari JNT Express. Untuk kelompok saya kali ini akan menggambarkan tentang analisis sistem pengiriman pada JNT Express. Yang pertama ada gambaran sistem lama, ada sejarah, bidang ruang lingkup, dan goal system. Yang pertama untuk materinya sejarah. Sejarah JNT Express adalah perusahaan jasa pengiriman yang berdiri pada tahun 2015 di Indonesia. Awal perusahaan ini berfokus pada pengiriman paket e-commerce yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan pengiriman yang efisien dan cepat. Dengan ekspansi yang pesat, JNT Express ini melayani pengiriman domestik dan internasional. Kemudian untuk bagian bidang ruang lingkup, ada pengiriman domestik dan internasional. Meliputi pengiriman barang yang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kota-kota besar dan daerah terpencil, itu termasuk pengiriman domestik. Yang kedua untuk yang internasional itu menjangkau berbagai negara dengan kerjasama internasional, proses bea cukai yang efisien. Mungkin ada goal system. Goal system ada 4, yaitu efisiensi waktu pengiriman, keamanan dan kehandalan, inovasi teknologi, kepuasan pelanggan. Komponen-komponen sistem. Yang pertama ada komponen sistem mengenai subsistem. Subsistem ini dalam sistem ekspedisi JNT Express adalah bagian-bagian yang membentuk sistem secara keseluruhan. Subsistem ini memiliki manfaat dan tujuan dalam operasi sistem. Contoh subsistem dalam sistem ekspedisi JNT Express adalah mencakup berbagai berikut. Ada subsistem pengambilan barang, ada subsistem pengemasan, ada pengiriman, pelacakan, pengantaran. Setiap subsistem tersebut memiliki manfaat dan tujuan tertentu dalam ekspedisi JNT Express. Kemudian selanjutnya ada personil-personil yang terlibat langsung dengan sistem, dan ada juga personil-personil yang tidak terlibat dengan sistem. Yang pertama ini personil-personil yang terlibat langsung dalam sistem jasa pengiriman JNT Express. Yang pertama ada kurir. Tugasnya kurir yaitu mengambil dan mengirimkan paket dari dan ke pelanggan. Yang kedua ada petugas penyortiran atau biasa disebut dengan sortir staff, yaitu tugasnya menyortir paket berdasarkan tujuan pengiriman. Yang ketiga ada supervisor pengiriman. Dia mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas kurir di lapangan, memastikan kurir menjalankan tugasnya dengan baik, mengatasi masalah yang muncul selama proses pengiriman. Yang keempat ada operator pelacakan. Tugasnya yaitu memantau status pengiriman paket secara real time. Yang kedua memasukkan data pengiriman ke dalam sistem pelacakan. Ada menyediakan informasi terkini tentang status pengiriman kepada pelanggan dan tim internal. Yang terakhir ini ada customer service, menangani pernyataan dan keluhan dari pelanggan, memberikan informasi mengenai status pengiriman melalui prosedur pengiriman dan layanan lainnya. Dan keenam ada petugas keamanan gudang atau warehouse security, yaitu tugasnya menjaga keamanan paket di pusat distribusi, memastikan paket aman dari pencurian atau kerusakan selama berada di gudang. Yang terakhirnya ada personil-personil yang tidak terlibat langsung dalam jalannya sistem atau di luar sistem, yaitu ada manajer operasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian, termasuk pengawasan terhadap kurir atau customer service. Tujuannya yaitu untuk memastikan efisiensi operasional dan pemenuhan target layanan. Yang kedua yaitu ada Departemen Teknologi Informasi yang tugasnya mendukung sistem dengan teknologi informasi yang diperlukan, seperti sistem pelacakan pengiriman, integrasi database, dan keamanan. Tujuannya yaitu untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan aman tanpa ancaman keamanan. Untuk materi FGD 1 telah selesai. Kemudian untuk materi selanjutnya di FGD 2 akan dilanjutkan oleh partner saya. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menganalisa sistem lama yang terdiri dari
deskripsi masing-masing subsistem yang meliputi manfaat dan tujuan subsistem, serta prosedur bisnis subsistem yang terurai secara sistematis, urut, dan terstruktur. Yang kedua yaitu identifikasi masalah dan penjelasannya. Yang terakhir yaitu menentukan alternatif solusi masalah yang diimplementasikan dalam deskripsi model sistem terkomputerisasi. Langsung saja, yaitu yang pertama mengenai deskripsi masing-masing subsistem yang meliputi manfaat dan tujuan subsistem, serta prosedur bisnis subsistem yang terurai secara sistematis, urut, dan terstruktur. Yang pertama yaitu ada subsistem pemesanan. Subsistem pemesanan menangani seluruh proses penerimaan pesanan dari pelanggan, baik itu melalui telepon, aplikasi, atau website. Untuk manfaatnya sendiri yaitu mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan, mengurangi kesalahan manual dalam mencatat pesanan, dan memberikan kemudahan dalam pelacakan dan manajemen pemesanan. Untuk tujuannya sendiri yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan pemesanan yang mudah dan cepat, mengoptimalkan alur kerja operasional dengan mendigitalisasi proses pemesanan. Untuk prosedur bisnisnya sendiri yaitu pelanggan mengakses platform pemesanan yaitu lewat aplikasi, website, atau telepon. Yang kedua, pelanggan memasukkan detail pesanan, alamat penjemputan, alamat pengiriman, jenis barang, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem memverifikasi data dan menghitung biaya pengiriman. Yang keempat, pelanggan mengkonfirmasi pesanan dan melakukan pembayaran. Yang terakhir, sistem memberikan nomor resi dan memperbarui status pemesanan. Yang kedua yaitu subsistem penjemputan barang. Subsistem ini mengelola proses penjemputan barang dari lokasi pengirim ke fasilitas pusat distribusi atau langsung ke tujuan akhir. Untuk manfaatnya sendiri yaitu memastikan barang dikumpulkan tepat waktu dengan cara yang aman, mengurangi waktu tunggu pelanggan. Untuk tujuannya sendiri yaitu menjamin efektivitas dan efisiensi proses penjemputan, dan meminimalisir kesalahan penjemputan dan kehilangan barang. Untuk prosedur bisnisnya sendiri yaitu yang pertama, sistem menerima notifikasi pesanan baru yang siap dijemput. Yang kedua, operator menjadwalkan penjemputan dan mengalokasikan kurir. Yang ketiga, kurir menuju lokasi penjemputan dan mengonfirmasi identitas pengirim. Yang keempat, kurir memverifikasi barang yang akan diambil sesuai pesanan. Yang terakhir, kurir menyerahkan tanda terima penjemputan kepada pengirim dan memperbarui status penjemputan dalam sistem. Yang ketiga yaitu subsistem pengiriman barang. Subsistem ini mengelola proses pengiriman barang dari fasilitas pusat distribusi ke alamat tujuan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu mengoptimalkan rute pengiriman untuk efisiensi waktu dan biaya, dan memantau status pengiriman secara real time. Untuk tujuannya sendiri yaitu menyediakan pengiriman barang yang cepat dan aman, dan menjamin barang sampai ke tujuan sesuai waktu yang dijanjikan. Dan prosedur bisnisnya yaitu pertama, barang tiba di fasilitas pusat distribusi dan dilakukan pemilahan. Yang kedua, sistem menentukan rute pengiriman paling efisien berdasarkan alamat tujuan. Yang ketiga, operator mengalokasikan barang ke kurir yang bertugas. Yang keempat, kurir memuat barang ke kendaraan pengiriman. Yang kelima, kurir mengirimkan barang ke alamat tujuan dan meminta tanda tangan penerima. Dan yang terakhir, sistem memperbarui status pengiriman dan memberitahu pengirim serta penerima. Yang keempat yaitu subsistem pelacakan barang. Subsistem pelacakan memungkinkan pelanggan dan operator untuk memantau status dan lokasi barang selama proses pengiriman. Untuk manfaatnya sendiri yaitu memberikan transparansi kepada pelanggan mengenal status pengiriman barang mereka dan memudahkan operator dalam menangani keluhan atau masalah terkait pengiriman. Dan untuk tujuannya meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan menyediakan informasi pengiriman yang akurat dan mengurangi jumlah pertanyaan pelanggan mengenai status pengiriman. Untuk prosedur bisnisnya yaitu yang pertama, setiap perubahan status yaitu penjemputan, transit, atau pengiriman diperbarui dalam sistem pelacakan. Yang kedua, pelanggan dapat mengakses informasi pelacakan melalui aplikasi atau website. Yang ketiga, operator dapat memonitor semua pengiriman dan menindaklanjuti jika terjadi masalah. Yang selanjutnya, sistem mengirim notifikasi otomatis kepada pelanggan mengenai perubahan status penting, yaitu barang diambil dalam perjalanan tiba di tujuan. Yang kelima, subsistem layanan pelanggan.
Subsistem ini menangani semua interaksi dengan pelanggan, mulai dari pertanyaan, keluhan, hingga permintaan bantuan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu menyediakan solusi cepat atas masalah yang dihadapi pelanggan dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk tujuannya yaitu memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan yang memadai, menangani setiap masalah dan keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Untuk prosedur bisnisnya yaitu yang pertama, pelanggan menghubungi layanan pelanggan melalui telepon, email, atau chat. Yang kedua, agen layanan pelanggan memverifikasi identitas pelanggan dan detail pesan. Yang ketiga, agen menindaklanjuti permintaan atau keluhan dengan menghubungi departemen terkait. Selanjutnya, agen memberikan solusi atau informasi kepada pelanggan. Selanjutnya, sistem mencatat setiap interaksi untuk analisa lebih lanjut dan perbaikan layanan. Selanjutnya, analisa ini memberikan gambaran mengenai struktur sistem lama dari jasa pengiriman barang, termasuk deskripsi masing-masing subsistem, manfaat, tujuan, dan prosedur bisnis yang terlibat. Informasi ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam sistem baru. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah dan penjelasannya. Yang pertama yaitu ketepatan waktu pengiriman. Untuk masalahnya yaitu terlambatnya pengiriman barang karena kendala operasional atau rute yang tidak efisien. Penjelasannya yaitu pengaturan rute yang kurang optimal dan keterbatasan jumlah kurir dapat menyebabkan keterlambatan. Yang kedua yaitu keamanan barang. Untuk masalahnya yaitu kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Untuk penjelasannya yaitu penanganan yang tidak tepat dan kurangnya pengawasan di gudang dapat menyebabkan barang rusak atau hilang. Yang ketiga yaitu pelacakan barang. Untuk masalahnya yaitu ketidakakuratan informasi pelacakan yang diberikan kepada pelanggan. Untuk penjelasannya yaitu kesalahan dalam pemindaian barcode atau keterlambatan pembaruan sistem dapat mengakibatkan informasi pelacakan tidak akurat. Yang keempat yaitu kepuasan pelanggan. Untuk masalahnya yaitu keluhan pelanggan terkait layanan pengiriman dan penanganan masalah. Untuk penjelasannya yaitu kurangnya responsivitas layanan pelanggan dan solusi yang kurang memadai dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Untuk deskripsi modelnya yaitu sistem terkomputerisasi yang dapat menghitung rute terbaik secara real time berdasarkan kondisi lalu lintas dan lokasi pengiriman. Yang kedua yaitu peningkatan keamanan barang. Untuk solusinya yaitu mengimplementasikan teknologi RFID untuk membantu pergerakan barang secara lebih akurat. Untuk deskripsi modelnya yaitu sistem terkomputerisasi yang menggunakan RFID untuk melacak setiap barang di seluruh proses pengiriman dengan notifikasi otomatis jika terjadi anomali. Yang ketiga yaitu peningkatan sistem pelacakan. Untuk solusinya yaitu mengembangkan aplikasi mobile yang memberikan informasi pelacakan secara lebih terperinci dan real time. Untuk deskripsi modelnya yaitu aplikasi terkomputerisasi yang terintegrasi dengan sistem pelacakan internal, memberikan notifikasi langsung kepada pelanggan tentang status terbaru pengiriman. Yang terakhir yaitu peningkatan layanan pelanggan. Untuk solusinya yaitu menggunakan chatbot berbasis AI untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan secara cepat. Untuk deskripsi modelnya, sistem terkomputerisasi yang dapat merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis dengan kemampuan untuk eskalasi ke layanan pelanggan manusia jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Puspita Maharani ingin menyampaikan tentang JNT Express 2.0 yang berisi tentang meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Tujuan dari JNT Express 2.2 yaitu untuk menganalisa sistem baru. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, memahami manfaat dan tujuan sistem baru. Selanjutnya ada manfaat JNT Express 2.0. Yang pertama, ada peningkatan efisien yang berisi algoritma AI untuk optimasi rute, penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, ada keamanan yang lebih baik, berisi teknologi RFID untuk
pelacakan akurat, meminimalisir kehilangan barang. Yang ketiga, pelacakan yang lebih akurat, yang berisi tentang informasi pelacakan real time dan transportasi kepada pelanggan. Yang keempat, informasi pelacakan real time, transparansi kepada pelanggan, yang berisi chatbot AI untuk pertanyaan dan keluhan serta peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kebutuhan data. Kebutuhan data mengenai yaitu ada data pelanggan berisi tentang informasi pribadi dan riwayat pengirim. Ada data keamanan berisi tentang rekaman RFID dan log aktivitas gudang. Lalu ada data pengiriman yang berisi tentang detail pengiriman dan status pengiriman. Selanjutnya ada data layanan pelanggan yang berisi riwayat interaksi dan catatan keluhan. Yang terakhir ada data rute yang berisi tentang informasi geografis dan kondisi lalu lintas. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional dari JNT Express 2.0. Kebutuhan fungsionalnya yaitu ada manajemen pesanan yang meliputi input pesanan, pelacakan, dan notifikasi. Lalu ada manajemen kurir, meliputi penugasan kurir dan pelaporan kurir. Selanjutnya ada manajemen pengiriman, meliputi penjadwalan dan optimasi rute. Lalu ada customer service yang meliputi live chat dan pengaduan revolusi. Lalu ada pembayaran yang meliputi metode pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Manajemen inventaris meliputi gudang dan stok. Kebutuhan non fungsional ada kinerja, yaitu ada responsivitas dan kapasitas. Lalu ada keamanan yang berisi tentang data pelanggan dan autentikasi. Lalu ada reliabilitas berisi tentang uptime dan backup recovery. Selanjutnya ada skalabilitas yang berisi ekspansi dan modularitas. Lalu ada usabilitas yang berisi antarmuka pengguna dan aksesibilitas. Lalu ada kompatibilitas yang berisi integrasi dan platform. Yang terakhir ada pemeliharaan yang berisi dokumentasi dan dukungan teknis. JNT Express 2.0 meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Kesimpulannya adalah sistem baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Sistem ini menggunakan teknologi terkini seperti AI, RFID, dan chatbots untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Cahyu Balatima, saya NIM 2101533010. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan FGD keempat, yaitu merancang sistem baru menggunakan konsep OAD atau konsep OML yang terdiri dari perancangan tingkah laku sistem, perancangan aliran aktivitas sistem, perancangan spesifikasi insan objek, perancangan interaksi antar objek, dan perancangan interface input maupun output. Baik, yang pertama adalah perancangan tingkah laku sistem jasa pengiriman barang dari sudut pandang user. Jadi di sini yang pertama adalah user personal. Itu terdiri dari individu atau perusahaan yang mengirim atau menerima barang. Kemudian adanya admin sistem, yaitu pengelolaan pemantau sistem yang memastikan semua berjalan dengan baik. Kemudian ada kurir atau pengemudi, pastinya mengantarkan barang-barang tersebut. Adanya customer service sebagai tim yang menangani pertanyaan dan keluhan dan memberikan informasi pada pelanggan. Jadi alurnya adalah yang pertama adalah dari pelanggan. Pelanggan akan masuk melalui sistem aplikasi atau web, kemudian memilih layanan pengiriman dan memasukkan detail pengiriman, baik dari jenis alamat, barang, jenis barang, beratnya berapa, akan diisi secara detail di alamat web tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan sistem estimasi biaya.
dan waktu pengiriman kira-kira berapa lama. Kemudian nanti akan pelanggan mengkonfirmasi pesanan dan sistem akan menghasilkan nomor tracking resi. Di situ nomor resi bisa akan menjelaskan secara real time atau memantau status pengirimannya, baik itu masih di pengambilan, masih disortir, atau masih di gudang dan lain sebagainya. Kemudian sistem akan menampilkan lokasi barang secara real time jika sudah menerima resi, jadi status pengiriman dan lain-lain. Kemudian adalah sistem akan memperbarui secara terus-menerus dan itu secara otomatis oleh sistem juga. Kemudian penerimaan barang, pelanggan akan menerima notifikasi dari aplikasi tersebut bahwa barang telah sampai di tujuan. Dari sistem akan meminta konfirmasi, maksud kami akan meminta konfirmasi penerimaan dari pelanggan dan kemudian akan mencatat status penerimaan barang sebagai sudah diterima oleh pada penerima pastinya. Kemudian adanya admin sistem, itu untuk memonitoring pengiriman. Admin di sini akan masuk ke dashboard sistem untuk memantau semua pengiriman. Nah, di sini akan menampilkan data pengiriman yang sedang berlangsung dari A sampai Z, atau yang bermasalah atau ada trouble itu. Kemudian di sini ada manajemen pesanan. Di sini admin akan mengelola pesanan baru, mengubah status, memperoleh informasi jika diperlukan, dan kemudian sistem akan memperbarui status pesanan dan mengirim notifikasi pada pelanggan. Kemudian di sini sistem juga akan menginformasikan yang terbaru mengenai pesanan Anda dan pastinya semua itu tercatat oleh sistem. Kemudian dari sistem resolusi masalah, admin di sini atau customer service akan menangani keluhan Anda atau masalah yang dilaporkan oleh pelanggan atau kurirnya. Kemudian dari sistem akan mencatat dan melacak masalah hingga selesai dan kemudian akan memberikan solusi untuk kepuasan pelanggan tersebut. Kemudian adanya kurir pastinya untuk adanya pengambilan barang. Di sini kurir akan menerima notifikasi pengambilan barang melalui aplikasi mobile tersebut dan akan menampilkan detail pengambilan dan rute optimalnya lewat mana, dan pastinya akan kurir tersebut saat mengambil barang akan statusnya itu akan berubah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kemudian adanya pengiriman barang, kurir mengikuti rute yang ditentukan untuk mengirimkan barang. Kemudian nanti adanya sistem memperbarui lokasi kurir status pengiriman secara real time yang saya sebutkan tadi. Kemudian akan adanya data lengkap pengiriman yang tersimpan dalam sistem. Kemudian adanya customer service, baik penanganan pelayanan. Di situ nanti akan menerima pertanyaan dari pelanggan melalui telepon, email, atau chat atau apa dan sebagainya. Sistem menampilkan detail pesanan dan status pengiriman. Dari situ akan memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Dan kemudian akan adanya penanganan keluhan. Di sini customer service akan mencatat keluhan Anda dan detail masalah yang dilaporkan pelanggan. Kemudian sistem akan mengarahkan keluhan ke admin atau departemen terkait jika dibutuhkan. Dan pastinya keluhan akan tercatat dan solusi tersebut akan dimulai. Kemudian adanya memberikan informasi untuk layanan, harga, dan estimasi waktu pengiriman dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke perancangan aliran aktivitas sistem. Aktivitas utama dalam sistem jasa pengiriman barang adalah adanya pendaftaran pengguna. Jadi yang pertama-tama pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu dengan mengisi detail alamat, nama lengkap, nomor telepon, terus alamat email, bahkan sekarang ada namanya ibu kandung termasuk KTP juga untuk sistem pengamanannya. Dan kemudian adalah pemesanan pengiriman barang. Jadi di sini akan adanya formulir pemesanan barang yang detail juga, nama pengirim, nama penerima, alamat, dan sistem verifikasi dan mengenai konfirmasi pesanan. Kemudian adanya sistem notifikasi pembayaran. Di sini pengguna memilih pembayaran dan melakukan pembayaran bisa, serta sistem akan memverifikasi sistem pembayaran tersebut, mau dari mobile banking, transfer, atau mungkin dari minimarket, atau mungkin dari e-wallet dan sebagainya. Penugasan kurir, kemudian ada penugasan kurir. Penugasan kurir tersedia untuk pengambilan barang. Kemudian pengambilan barang itu dari kurir akan mengambil barang langsung pada pengirim. Kemudian pengiriman akan dilanjutkan kepada penerima. Nah, di sini penyerahan barang, kurir menyerahkan barang pada penerima dan meminta tanda tangan atau bukti, dan itu pastinya akan tercatat oleh sistem. Kemudian di sini pelanggan dapat mengajukan pengaduan jika terjadi masalah.
dari barangnya yang tidak sesuai atau warnanya tidak sesuai, ukurannya tidak sesuai, itu bisa dikomplainkan melalui pengaduan layanan pengaduan pelanggan ini. Kemudian kita lanjut ke perancangan spesifikasi instan objek. Objek-objek dan spesifikasinya. Objek itu yang pertama dari pengguna. Pengguna tersebut ada banyak atribut, dari ID pengguna, nama pengguna, alamat, nomor telepon, email. Nah, kemudian ada operasinya terdiri dari daftar buat pesanan, dia status pembayaran pesanan, ajukan pengaduan. Kemudian ada objek pesanan. Objek pesanan sendiri terdiri dari atributnya adalah ID pesanan, ID pengguna, nama pengirim, dan banyak semuanya. Hampir semuanya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hubungan antar objeknya. Hubungan antar objek di sini adalah penggunaan pengguna atau pengirim memiliki pesanan, kemudian pesanan memiliki satu pembayaran, hanya memiliki satu pembayaran. Kemudian pesanan diambil oleh kurir. Kemudian pengguna dapat mengajukan banyak pengaduan terkait dengan pengiriman jasa tersebut, dan pengaduan terkait hanya untuk satu pesanan. Kemudian adalah perancangan interaksi antar objek dan susunannya berdasarkan urutan rangkaian waktu. Di sini ada sequence, pastinya akan digambarkan sequence diagram. Di sini pengiriman barang. Di sini ada pelanggan mengajukan pengiriman. Kemudian pelanggan menuju ke sistem untuk pengajuan pengiriman, dan kemudian dari sistem kepada pelanggan untuk konfirmasi pengajuan. Kemudian dari kurir untuk mengambil barang, sistem akan memberikan informasi pengambilan. Kemudian kurir akan memberikan informasi pada pelanggan terkait pengambilan barang, dan lanjut kurir akan kepada sistem, tercatat oleh sistem untuk memperbarui status pengambilan. Kemudian ada tentang interaksi penyortiran. Dari sini kurir kepada gudang akan menjadi status pengantaran barang. Dari gudang ke sistem akan memperbarui status menjadi disortir, karena posisi barang masih ada di gudang untuk dilakukan penyortiran. Kemudian dari kurir mengantarkan barang, kurir di sini akan memberikan informasi tentang pengantaran barang. Kemudian dari kurir penerima mengantarkan barang, dari kurir kepada sistem akan diperbarui statusnya menjadi dikirim. Kemudian dari konfirmasi penerimaan barang, penerima akan memberikan informasi pada kurir bahwa konfirmasi penerimaan. Kemudian dari kurir pada sistem akan memperbarui status diterima. Kemudian dari sistem akan tercatat oleh pelanggan bahwa notifikasi penerimaan. Kemudian yang terakhir adalah kita lanjut. Oke. Dari kemudian adalah adanya interface input. Di situ adanya form pengajuan pengiriman. Dia terdiri dari input nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, alamat penerima, jenis barang, berat barang, tanggal pengambilan, dan pastinya fungsinya untuk memasukkan detail pengiriman barang oleh pelanggan. Kemudian form pelacakan pengiriman. Di sini input terdiri dari nomor resi. Nomor resi tersendiri sudah saya sampaikan bahwa untuk melacak status pengiriman barang. Kemudian dari interface outputnya, kami di sini ada notifikasi status pengiriman, adanya status pengiriman, lokasi barang, perkiraan waktu pengiriman. Fungsinya untuk status pengiriman barang kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah notifikasi penerimaan barang. Terdiri dari konfirmasi penerimaan, detail barang yang diterima, dan fungsinya adalah mengonfirmasi kepada pelanggan bahwa barang telah disampaikan kepada yang penerima dengan benar. Jadi sekian dari kami, mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.